Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur pada pagi hari ini kita dapat berjumpa dalam layanan Kabar Bahalap bersama saya Penetua Tawin Uhatlion dari lingkungan pelayanan 2 Majelis Jemaat Langkah 1 pada hari ini Rabu tanggal 15 November 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi ini. Kami telah dibangunkan dari tempat istirahat kami dengan kekuatan dan kesehatan yang baru serta semangat yang baru. Dan pada saat ini Bapa, kami hendak membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Jauhlah kami dari kuasa-kuasa kegelapan, agar dapat memahami akan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh menjadi penuntun dalam hidup kami. Amin. Adapun firman Tuhan yang diperhadapkan untuk kita pada pagi ini sesuai Almanak Nas yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yoel pasal 3 ayat 9 sampai yang ke-21. Dengan perikop berkat untuk umat Tuhan yang kami akan bacakan demikian. Berkat untuk umat Tuhan. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempatlah mata bajamu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah, orang yang tidak berdaya berkata, "Aku ini pahlawan." Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpul ke sana. Bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit sebab sudah masak tuayan. Marilah, iriklah sebab sudah penuh tempat anggur. Tempat-tempat pemerasan kelimpahan sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahaya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya, dan benteng bagi orang Israel. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan adalah Allahmu yang diam di Sion, gunungku yang kudus, dan Yerusalem akan menjadi kudus, dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Mesir akan menjadi sunyi sepi,
dan Edom akan menjadi padang gurun tandus oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda, oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tanahnya. Tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya, dan Yerusalem turun-temurun. Aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Tuhan tetap diam di Sion. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun renungan yang akan saya bacakan yaitu yang ditulis oleh Vikaris Susana STH. Pada bagian terakhir dalam kitab Yoel pasal 3 ayat 9 sampai 21 ini, Nabi Yoel menggambarkan tentang adanya pemulihan setelah terjadinya pemberontakan ini. Dosa serta kegagalan manusia yang mendatangkan kehancuran yang begitu besar kepada dunia. Lalu setelah itu ia melihat sebuah pengharapan bagi pembaharuan semua ciptaan Tuhan atas pertobatan yang dinyatakan. Kemudian pada hari terakhir keadilan Tuhan akan diikuti dengan pemulihan atas seluruh dunia, sehingga akhir dari puisi Yoel ini diakhiri dengan pengampunan dan belas kasihan dari Allah untuk mengawali suatu ciptaan yang baru lagi. Sebagai manusia, nyatanya kita tidak akan pernah luput dari dosa dan kesalahan kita. Dosa yang tentunya akan mendatangkan kehancuran dari kejatuhan bagi kita apabila kita tidak menyatakan pertobatan. Dalam seruan dan tindakan kita kepada Tuhan, ajakan Yoel dari seruannya dan bangsa Israel untuk menyatakan pertobatan atas sikap hidup mereka yang mendatangkan kehancuran merupakan teladan yang patut untuk kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dalam bagian firman Tuhan ini tentunya ingin menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan dapat murka atas sikap dan cara hidup yang tidak berkenan di hadapannya. Tetapi terlepas dari itu semua, Tuhan menginginkan sebuah pertobatan dari kita sebagai umat-Nya. Pertobatan yang tidak hanya melalui cara hidup, tetapi juga hati kita hendaknya mengalami pembaharuan juga, sehingga sebagai umat-Nya kita memperoleh berkat dalam belas kasihan-Nya. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa hidup kami tidak berarti apa-apa tanpa pertolongan dan penyertaan-Mu. Oleh karena itu Bapa, ajarkanlah kami untuk senantiasa menyatakan seruan pertobatan di dalam hidup kami sehari-hari. Amin.